Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah, NIM 18010-10-3. Di sini saya akan mempresentasikan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Ruang lingkup Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang pertama adalah tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Yang kedua, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Yang ketiga, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Yang pertama, tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi terhadap proses, yaitu yang pertama teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, politis, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Yang keempat, bottom up, yaitu diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Lalu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi terhadap substansi. Yang pertama ada holistik tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Lalu integratif, yaitu dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Lalu yang ketiga spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Lalu di sini ada diagram dari perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi ini terdiri dari rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau biasa disebut RPJPD. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Lalu dari rencana perangkat daerah terdiri dari Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RT/RW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT/RW, dan RPJMN. Lalu ada tahapan penyusunan RPJPD atau RPJMD. Yang pertama adalah persiapan penyusunan, lalu yang kedua adalah penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang, yang keempat adalah perumusan rancangan akhir, dan yang keenam adalah penetapan. Lalu yang kedua ada tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Yang kedua adalah konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RT/RW nasional. Yang ketiga, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW daerah. Yang keempat, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Cakupan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dan yang ketiga adalah evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Yang pertama, pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu visi, misi, arah, dan kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah kabupaten atau kota harus selaras dengan provinsi dan nasional. Yang kedua, arah dan kebijakan pembangunan daerah atau kabupaten atau kota selaras dengan RT/RW kabupaten atau kota. Arah dan kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan daerah, kabupaten, atau kota lainnya. Rencana pembangunan daerah harus selaras dengan RT/RW kabupaten atau kota lainnya. Prioritas pembangunan daerah kabupaten atau kota selaras dengan provinsi atau nasional. Penahapan dan jangka waktu pembangunan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. Dan yang terakhir dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD atau RPJMD kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD yang harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, kabupaten, atau kota, dan telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi misi tujuan dan sasaran RPJMD di kabupaten atau kota. Hasil dari pemantauan dan supervisi tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi misi sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap hasil dari rencana pembangunan daerah tersebut. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk mengetahui yang pertama adalah realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten atau kota dengan capaian sasaran RPJMD-nya di kabupaten atau kota. Yang kedua, untuk mengetahui realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten atau kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang di daerah provinsinya. Lalu yang ketiga adalah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang RPJPD atau RPJMD. Yang pertama adalah Bupati menyampaikan rancangan perda RPJPD ke Gubernur. Lalu Gubernur menyampaikan rancangan perda RPJPD ke Bapeda Provinsi melalui Sekretaris Provinsi. Selanjutnya, Bapeda melakukan pemeriksaan dokumen yang belum lengkap. Dan selanjutnya, Kepala Bapeda membentuk tim evaluasi yang terdiri dari Bapeda dan pemerintah daerah provinsi. Jika dokumen tersebut telah lengkap. Dan tim evaluasi yang dibentuk Bapeda melakukan evaluasi rancangan perda RPJPD. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara dan Gubernur menetapkan keputusan Gubernur hasil evaluasi rancangan perda RPJPD atau RPJMD. Yang terakhir adalah tata cara perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Perubahan RPJMD dan RPJMD dapat dilakukan apabila yang pertama adalah hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini. Yang kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri ini. Yang ketiga, terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Atau bisa jadi seperti kondisi saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan perubahan di rencana pembangunan di berbagai provinsi atau daerah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.